Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kita berjumpa kembali dengan saya Agus Herianto dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan komputer. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mampu untuk yang pertama memahami pengertian komputer, kemudian memahami fungsi komputer, memahami cara kerja komputer, dan mengetahui sejarah singkat perkembangan komputer. Sebelum kita ke penjelasan, Bapak minta kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Nah, di sini ada laptop, ada kalkulator, ada perangkat PC, ada handphone, bahkan ada microwave. Loh, kok kenapa ada kalkulator, bahkan ada microwave, bahkan ada handphone? Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas tentang komputer. Ya, pengertian komputer dalam bahasa Latin yaitu computare, artinya adalah menghitung. Jadi komputer itu bisa diartikan sebagai alat untuk menghitung. Jadi komputer adalah alat untuk menghitung. Nah, kenapa gambar-gambar tadi pas saya tampilkan? Karena secara sistem semuanya sudah terkomputerisasi. Jadi di dalamnya ada sistem yang bisa menghitung secara otomatis. Nah, berdasarkan pengertian seperti ini, perangkat-perangkat tadi bisa dikategorikan sebagai komputer. Sekarang kita akan bahas pengertian komputer menurut para ahli. Nah, menurut Hamaser, bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi, menurut Hamaser bahwa komputer itu adalah sebuah perangkat elektronik yang bisa menghitung secara otomatis. Ya, dia bisa menerima input, kemudian memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi, menampilkan output berupa informasi. Ya. Kemudian menurut pendapat yang lain, komputer adalah suatu alat pemroses data yang melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Jadi menurut Corey bahwa komputer itu bisa bekerja secara otomatis. Dia bisa mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar yang mungkin jarang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kita lanjut. Bagaimana dengan fungsi utama komputer? Fungsi utama komputer yang pertama yaitu input atau masukan, yaitu untuk menerima data atau informasi dari sumber luar. Contoh paling gampang dari fungsi ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari ketikan keyboard atau klik mouse. Yang kedua, processing atau proses, yaitu melakukan pemrosesan data di mana datanya dihasilkan dari input. Fungsi berikutnya adalah output atau keluaran, yaitu komputer akan menampilkan informasi dari hasil proses. Dan yang terakhir adalah storage atau penyimpanan, yaitu komputer menyimpan hasil proses dan informasi yang dikeluarkan di media penyimpanan komputer.
Bagaimana cara kerja komputer? Komputer akan bekerja jika mendapatkan masukan atau perintah. Kemudian, data yang dimasukkan akan diproses dan disimpan oleh perangkat pemrosesan komputer. Dan jika sudah selesai, maka komputer akan menampilkan keluaran yang berupa informasi. Lebih sederhananya, komputer menerima masukan dari keyboard, mouse, atau lain sebagainya. Kemudian perangkat komputer akan memproses dan menyimpan. Kemudian komputer akan menampilkan informasi di layar monitor sehingga bisa dipahami oleh manusia. Manfaat komputer bagi manusia. Yang pertama, dapat mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, sebagai sarana penunjang pendidikan. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi komputer untuk pembelajaran. Yang ketiga, sebagai media untuk mencari informasi. Nah, biasanya ini komputer yang sudah dihubungkan dengan internet. Kita bisa mencari informasi menggunakan komputer yang terkoneksi ke dalam jaringan internet. Yang keempat, sebagai media komunikasi. Ya, kita sekarang bisa komunikasi menggunakan handphone, komputer, dengan menggunakan jaringan internet. Yang kelima, sebagai lahan usaha. Jadi sekarang dengan perkembangan teknologi komputer akan muncul lahan usaha-usaha yang baru sesuai dengan perkembangan. Yang keenam, sebagai alat kendali atau kontrol. Kemudian yang ketujuh, sebagai media hiburan. Berikut manfaat komputer bagi manusia. Sekarang kita bahas sejarah perkembangan komputer. Sebelum adanya komputer, seperti zaman sekarang yang kita gunakan, handphone, laptop, PC, dan lain sebagainya, ini beberapa alat yang dijadikan inspirasi dikembangkannya atau diciptakannya komputer. Yang pertama adalah sempowa atau abacus. Ini alat kuno yang sudah digunakan sejak 2400 sebelum Masehi. Berikutnya ada kalkulator mekanik. Ini mulai diciptakan tahun 1642. Fungsinya sebagai alat hitung masih. Berikutnya adalah mesin buatan. Ini digunakan atau diciptakan mulai tahun 1982. Nah, beberapa alat ini menjadi cikal bakal dikembangkannya komputer seperti yang kita gunakan sekarang. Sejarah perkembangan komputer dimulai dengan generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Cirinya menggunakan vacuum tube. Jadi komputer generasi pertama, komponen utamanya seperti ini, namanya vacuum tube. Atau untuk mengoperasikan satu unit komputer itu membutuhkan ribuan vacuum tube. Sehingga sudah pasti daya listriknya lebih besar. Kemudian di generasi kedua itu mulai tahun 1956 sampai dengan 1963. Pada generasi kedua, komponen utamanya diganti menggunakan transistor. Ya, lebih kecil dari sebelumnya sehingga dayanya lebih kecil, prosesnya lebih cepat dan juga kapasitas tempatnya lebih sedikit, lebih sempit ya. Generasi ketiga
itu dimulai tahun 1964 sampai 1971. Nah, pada generasi ketiga ini, komputer dikembangkan menggunakan IC. Nah, ini perangkat utama atau komponen utama pada komputer generasi ketiga. Nah, selanjutnya generasi keempat dimulai dari 1971 sampai dengan sekarang itu menggunakan mikroprosesor. Teknologi komputer setiap tahun akan selalu berkembang, bahkan bukan hanya setiap tahun, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu akan selalu berkembang. Pada generasi kelima, masa sekarang sampai masa depan, ini komputer sudah dikembangkan dengan menambahkan kecerdasan buatan. Jadi komputer akan berpikir sendiri. Contohnya misalnya perangkat handphone dengan aplikasi pengenal suara. Kemudian identifikasi retina, identifikasi wajah, kemudian identifikasi sidik jari. Nah, itu adalah pengembangan kecerdasan buatan komputer di masa sekarang. Bahkan di negara-negara maju, komputer mereka sudah pada tahap pengembangan robotik. Baik, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau langsung menemui guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.